Pada konten kali ini gue bakal menjelaskan media baru yang dikeluarkan oleh Mountain Tree. Bukan media baru sih, dia udah lama sebenarnya, di Jepang ada, di Cina ada, cuma baru mulai masuk ke Indonesia. Halo semuanya, balik lagi bersama gue dari Trasaquatic. Jadi pada konten kali ini gue bakal menjelaskan media baru yang dikeluarkan oleh Mountain Tree. Bukan media baru sih, dia udah lama sebenarnya, di Jepang ada, di Cina ada, cuma baru mulai masuk ke Indonesia. Dan yang gue gunakan ada yang namanya spiral mat. Spiral apa mat gitu, ntar gue bakal lebih jelas lagi. Nah, jangan lupa kalau kita punya media baru, kita harus rendam dulu kayak gini. Ini udah gue rendam kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi biar kalau dia ada kotoran atau apa, debu gitu-gitu ya, dia udah bersih dulu lah, jadi nggak langsung masuk ke dalam akuarium nih. Kurang lebih gue udah rendamnya 1 kali 24 jam. Dan gue bakal menjelaskan ke kalian nih, kenapa sih gue mau mengganti media-media di Trasaquatic. Jadi kita bakal masuk ke dalam ruangan biasa untuk kita progres ikan. Jadi kemarin ini ada beberapa problem yang terjadi. Oke, gue jalan dulu ke sana. Bro! Jadi, saya dan Arnoldi akan mencoba menjelaskan media ini. Salah. Bukan. Ini adalah Japmat. Ini adalah Japmat. Jadi gini, Nol, gue udah menjelaskan ke mereka, ke teman-teman sahabat Res, kita punya media baru dari Mountain Tree yang sebenarnya udah lama dipakai di Jepang dan di Cina, tapi baru mulai masuk ke Indonesia. Betul. Namanya apa sih? Spiral apa? Spiral filter mat. Oh, spiral filter mat, guys. Makanya kependekannya singkatnya tuh SF mat. Ya. Gitu. Jadi gue bakal kasih tau lu dikit nih, kenapa sih gue mau ganti media yang ada di Trasaquatic. Kenapa tuh? Jadi Noldi pun tahu, jadi kemarin ini waktu musim ikan sakit di Trasaquatic tuh banyak ikan-ikan yang sakit. Dan gue pikir itu karena pergantian musim. Memang kadang kalau lagi pergantian musim ikan banyak yang sakit dan gue memakluminya. Tetapi seiring berjalannya waktu kan udah mulai masuk musim kemarau sebenarnya kan. Tapi ikan-ikan masih ada beberapa yang suka sakit dan suka agak sulit lah beradaptasi warnanya. Kita ngomong warnanya ke progresnya agak lambat. Ternyata usut punya usut. Media yang gue gunakan selama itu yaitu Japmat mempunyai apa namanya, umur atau apa sih? Umur ya? Ya. Jadi Japmat itu kalau kemarin kan sempat belajar juga ke Cianjur sama Coronel. Jadi kalau Japmat atau Japanese mat ini dia tuh punya umur sekitar 2,5 sampai 3,5 tahun Kurang lebih. maksimalnya. Kenapa maksimal kita bilang? Karena kalau kita lihat Kelihatan ya tuh. nih, Japmat Ini awalnya kan warnanya nggak kayak gini. ini biru semua. Harusnya biru. Ya. Ini kalau teman-teman lihat ini. Tuh. Tetapi kalau warna kita masih oke lah. Nah. Tetapi yang kita concern itu adalah putih-putihnya ini. Nah, putih-putihnya ini apa sih kalau ditanya? Putih-putih ini tuh lem. Lem yang ngepres Japmat ini tuh jadi satu begini. Nah, seiring jalan, lem-lem tersebut tuh kan kena air terus dan akhirnya mereka tuh menggelembung semua nih. Dan akhirnya tuh Japmat ini tuh udah mulai gampang pecah. Gampang. Duluan keras banget. Dulu Ini keras sekarang banget. tuh digituin aja copot. Ini ke pure. Nah, ke pure itu maksudnya terurai. Jadi dia kan ini kan sistemnya bukan di lem. Di lem gitu. Jadi dia lama-lama lemnya tuh kayak copot-copotan lah intinya gitu. Nah, tetapi gue juga mau bilang buat teman-teman kalau Japmat ini bukan berarti Japmat jelek. Enggak, masih oke. Gue pakai 2,5 tahun mau 3 tahun kok. Masih bagus. Japmat itu ketahanannya bagus. Nah, Tetapi emang ada umurnya. Selayaknya semua filtrasi juga ada umurnya. betul. Mungkin karena kita piara ikan lama kita nggak nyadar nih. Nggak nyadar udah piara 2 tahun tahu-tahu Tahu-tahu ternyata ada yang kok ikan gue suka sakit sekarang. atau tiba-tiba kok mogok makan atau apa. Mungkin kalian mesti memperhatikan media-media yang kayak gini, kelihatannya emang sepele tapi gue sendiri baru ngerasain kayak oh ini ternyata ini biang keroknya inilah, maksudnya udah terlalu lama sampai dia bikin ikan lebih susah beradaptasi. Nah, ini media yang barunya nih guys. Tadam. Beda ya. Dari ketinggian pun juga beda. Ketebalan. Nah, Jadi kalau yang kayak gini kan biasa tebelnya 3 cm, 3,5. Si SF Mat ini 4 cm. Ya. Nah, bedanya itu terutama dalam ulirnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin banget ya, coba boleh di center nih. Nggak boleh. Boleh dong. Nah, jadi kalau Japmat itu kan ya dia bentuknya sisiran kayak gini nih. Lurus, ya kan? Ya, betul. Nah, sedangkan kalau SF Mat, ntar saya bakal ada foto yang buat Lebih jelasnya, ini tuh dia ada bentuk spiralnya gitu loh. Dia tuh ulir kayak tali tambang. Ah, betul. Nah, dia mereka patenin teknologinya buat apa? Biar walaupun dia kelihatannya lebih berongga, tetapi surface area dia atau
area di mana bakteri baik itu bakal tinggal itu lebih besar dibandingkan Japmat. Betul sekali. Bahkan dia sampai patenin karena mungkin takut direbut perusahaan lain atau apa. Jadi emang ini kalau kalian lihat, tapi susah lihatnya. Ntar mungkin kita bakal Foto mikro, foto yang jelas. Dia tuh bentuknya tuh ada kira apa sih? Iya terulir lah kayak tuh muter-muter gitu loh. Dan juga bedanya sama Japmat dan SFmat karena juga beda harganya kan 2 lipat nih. Hampir 2 lipat. 2 lipat. Mereka itu kalau di SFmat dites pakai ion tester, ionnya itu jauh lebih tinggi dibanding lo cuma pakai Japmat biasa. Itu udah terbukti dan bisa dilihat di YouTube-nya mereka sih sebenarnya. Iya betul. Mereka tuh punya YouTube sendiri, namanya Mountain Tree. Jadi teman-teman kalau mau lebih tahu tentang si SF4 ini udah digunakan berapa lama segala macam, kayak fungsinya lebih jelasnya, bisa kayak kunjungin YouTube mereka aja buat nonton, buat lihat. Tapi di sini kita mencoba menjelaskan sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya lah. Dan sesuai dengan pengalaman yang kita pernah pakai aja di gudang. Kita gudang udah pernah pakai. Ini agak aneh sih. Jadi gue di gudang ada pakai ini, ada pakai Japmat, ada pakai atau lagi Biomat kan namanya tuh. Yang pakai si SFmat ini airnya lebih jarang hijau. Iya. Aneh. Padahal katanya kalau secara fungsi harusnya nggak begitu sih sebenarnya. Tetapi bisa juga. Tapi ya bisa juga ya kan nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman mungkin cobain sendiri, barulah ntar kayak kasih tau ke kita feedbacknya. Nah sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau coba pasang SFmat ini ke tank-tank kita yang di lantai ini. Karena tank ini kayaknya sih gue bakal ganti semua sih di toko nantinya. Cuma gue bakal apa namanya? Yang mana ya Yus ya? Deretan sini terutama. Deretan sini. Oh ini udah siapin. Terutama tank ini. Ini kan tanknya kosong. Emang udah gue bersihin. Jadi biobola digeser. Tapi kayak biobola nggak apa-apa kali di situ. Kalau muat. Biarin aja biobola kita taruh situ. Kita tepirin dulu ya. Dilebarin dulu. Sebenarnya si Mountain Tree ini teman-teman kalau tahu dia ada keluarin satu media lagi, nanti kita bakal bahas di vlog yang lain, namanya apa? Lotus Root. Dia tuh fungsinya hampir sama kayak Biobol tapi jauh lebih bagus ya. Nah, jauh lebih bagus. Jadi ini kalau di katalog mereka namanya ini mechanic filtration atau filtrasi mekanis. Ya kan? Sedangkan kalau ini Biobol yang berfungsi sebagai filtrasi biologis. Rumah bakteri lah rumah ya. Bakteri. Bahasa ini ya. Ya, ini pun asli juga rumah bakteri. Gitu. Kita coba kita masukin. Semoga muat. Ntar gue salah ukur lagi. Nah udah kapasnya ayo tolong. Nah teman-teman nanti gue juga bakal kasih lihat sekilas cara buat kayak soalnya kalau misalnya kita angkat Japmat kita dan medianya pompanya tetap nyala, biasanya itu kotorannya turun semua. Nanti gue bakal ajarin lah. Nah, kalau di dalam posisinya nggak ada ikan sih enak ya kayak gini nggak ada ikan. Nanti gue bakal jelasin gimana cara supaya pembersihannya lebih bagus lah gitu. Biar nggak ngotorin akuarium kalian lah intinya gitu. Nah ini tolong dicolok Yus. Bentar ya, gue rapiin dulu. Dirapikan sedikit lah. Dah? Dah, silakan coba. Nah kurang lebih penggunanya sih sebenarnya kayak gini aja. Betul. Kurang lebih kayak gini. Cuma yang gue suka atau nggak dari dia apa? Selain warnanya kan mentereng ya. Eksentrik banget. Kayak terang banget gitu. Sama gue demen dia tebelnya tuh 4 cm. Iya. Dia kita ngomong setengah senti itu berarti loh kalau buat media-media kayak gini tuh lumayan. Nah kurang lebih pengaplikasiannya, cara pemakaiannya sih teman-teman kayak gini. Tapi dia jualnya nggak dalam ukuran yang segini. Betul. Dia ukurannya mulai dari ada yang 50 kali 50 dan juga ada yang ukuran 1 kali 1. Di Trace sendiri ada yang ukuran 50 kali 25 sebenarnya. Cuma nanti akan dimasukin ke Tokopedia Trace Aquatic bagi yang berminat lah intinya gitu. Ya, betul. Nah, thank you Noldi udah bantu jelasin. Terima kasih loh. Sama-sama dong. Jadi teman-teman sekarang gua bakal memberitahu cara supaya kalau misalnya posisinya di dalam akuariumnya ada ikannya gimana nih? Gue mau cabut Japmatnya, terus gue mau pakai si SFmat ini. Caranya gimana sih biar kotorannya nggak pada turun? Kita bakal cek di bagian sebelah sana supaya lebih jelas terlihat. Oke. Nah teman-teman kita udah ada di akuarium yang ini bersama Yus. Jadi teman-teman nih pada penasaran gimana sih cara kita ngebersihin supaya si kotorannya itu nggak pada turun. Karena kalau pada turun kan dia kelihatannya jorok banget, langsung burem kan kelihatannya. Gimana sih cara dari Trace Aquatic untuk menggunakan SFmat-nya? Copot dulu kapas putihnya, terus pompanya dicabut, terus baru Japmatnya dikeluarin. Kenapa pompanya dicabut? Supaya ini, itu kan tuh, kalau teman-teman bisa lihat nih,
Tuh, lumayan loh ini kalau masuk ke akuarium tuh. Ini tuh butek banget tuh kelihatannya, kotor banget. Nah terus gimana Yus caranya supaya dia ini namanya nggak kotor ke dalam akuarium? Ini kayak mau nguras aja ya berarti ya, dibuka tutupnya terus. Oh ditampung, jadi ditampung, teman-teman mesti nyiapin plastik buat ditampung. Baru colok lagi kah? Nah ini pas kotorannya keluar nih pasti lumayan lah. Lumayan banget masih. Nanti kita bakal lihat kalau pas kondisi air di dalam plastiknya pasti fantastis guys pasti. Yang paling fantastis kalian pasti akan menemukan serpihan sayap kecoa. Nggak cuma itu sih. Kadang mungkin kalau japmatnya udah terurai dalam artian dia udah mulai copot-copot, pasti japmatnya juga ada nyangkut di situ ntar. Iya, Pak. Nah ini kita lagi nunggu pompanya agak kecil, jadi emang kayak gini prosesnya. Kurang lebih kita bakal nunggu sampai, itu kan kelihatan tuh di top filternya dia butek banget. Kita bakal sampai bening ya Yus jatuhnya ya. Biasa berapa ini? Berapa plastik butuh? Satu plastik aja cukup? Oh. Ini kalau mau lihat perbedaannya guys, di sini udah kelihatan. Kelihatan kayak di kamera. Ini buteknya udah kelihatan banget nih. Tuh. Nah, udah kelihatan kan tuh? Tuh. Nah, inilah yang kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Biasanya kita terlupa kalau media itu ada umur-umurnya. Kayak saya juga bisa lupa sih. Makanya kemarin-kemarin ini progres di lantai 2 ini saya ngeliat agak lambat. Ternyata setelah usut punya usut, ngobrolin bareng Noldi, bareng Ronald, bareng Mike, oh ternyata media itu ada umurnya. Nah ini udah mulai bening ya Yus ya? Udah terlihat mulai bersih di chamber yang pertama. Kita bakal nunggu terus sampai nanti dia bersih di chamber keduanya. Barulah abis itu kita taruh si SF matnya itu. Kalau ditanya media biologisnya mati nggak sih? Kalau menurut saya pasti mati sih. Jadi emang nanti kita bakal membuat kayak dari awal lagi lah hitungannya ngomongnya gitu. Cuma ya nggak apa-apa kan dibandingkan kita nggak kena progres atau gimana, yang mending kayak gini gitu. Repot sebentar lah. Repot kayak mungkin 1 minggu, 2 minggu. Habis itu kan akan lebih aman lagi untuk ikan kita untuk beberapa tahun ke depannya. Kita masih menunggu supaya dia bening. Nah, sekalian digosok jadinya. Pompanya udah paling atas itu ya? Nah, bisa dilihat nih, Yos kasih lihat terus ada serpihan japmat jatuh tuh. Nah, tempel ke kaca akuarium nih. Tuh, ini salah satu yang pengganggunya lah nih jatuhnya nih. Dia tuh yang bikin suka copot-copot gini kalau udah lama si japmatnya. Udah berumur lah ya. Udah 3 tahun kali ya, Yus ya? 3 tahun. Ini udah mulai kelihatan bening nih. Kita bakal tunggu sampai bening banget, nggak bisa kali ya. Nggak mungkin bisa sampai bening banget, tapi seenggaknya kita bakal sampai udah cukup bersih lah. Kayaknya sih udah cukup Yus. Udah cukup. Nah ini adalah air yang bekas tadi, media tadi. Tuh, kotor tuh. Kelihatan kan? Apa perlu di flashlight biar lebih terlihat? Bentar Yus, kita kasih lihat. Tuh, kelihatan nggak buteknya? Oh, jadi bayangin kalau kalian nggak pakai cara ini dan kalian biarin air sebanyak kotor ini masuk ke dalam akuarium, itu pasti lumayan lah. Oke, ini kita bakal buang dulu air ini dan habis itu kita bakal kasih lihat pengaplikasiannya, cara pemakaiannya gimana. Sembari nunggu si Ius itu ya buang airnya. Nah ini teman-teman, cara pengaplikasiannya juga gampang. Ini japmatnya bakal dibuang dulu. Itu biobola ada yang nyangkut di sebelah sini. Boleh dipindahin dulu. Bentar. Ini jadi geser dulu. Udah tinggal dimasukin aja deh.
Nah, udah beres, tinggal mana kapas barunya. Kita taruh kapas barunya. Biar terlihat sempurna, teman-teman. Sama ada, ini ada lap nggak? Jangan pakai ini tadi, ada lap. Ini kita tinggal taruh. Tadang, udah kurang lebih kayak gini. Ini adalah penempatan media pada top filter ya. Jadi ada si kapas putih, ada si SF matte-nya, dan ada si biobolnya ini. Jadi kalau teman-teman pasti kan penasaran kan, ini kayak gini motongnya gimana? Ini motongnya sih nggak bisa pakai gunting atau pakai cutter ya. Mesti pakai apa namanya? Gurindra. Pakai Gurindra gitu dia baru benar-benar bisa kepotong dengan rapi gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau, jangan lupa mesti ada Gurindra lah seenggaknya, atau bawa ke tukang atau gimana biar bisa potong, biar dapat ukuran ininya nih, ukuran persis pasnya. Oke sih, kayaknya cukup sekian aja. Oke teman-teman, itulah adalah penjelasan singkat sekali lagi yang gue udah berusaha rangkum segimana rupa supaya teman-teman bisa lebih mudah mengertinya. Tapi sekali lagi kalau penasaran bisa langsung kunjungi YouTube mereka, ntar ditinggalin ya di kolom deskripsi. Si Mountain Tree emang dia punya YouTube dan dia udah menjelaskan juga lebih detailnya lagi, oke? Jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Trash Aquatic. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di trash.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita karena di forum diskusi udah ada 1.700 member lebih dan juga ada katalog dari Trash Aquatic di mana semua ada tentang promo dan apa yang sedang terjadi di Trash Aquatic dan di dunia arwana ada di situ semuanya. Oke, jadi bye-bye semuanya. Salam Trash Aquatic.